Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairul huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna min syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ila hadratin nabiyil mustafa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila khulafair rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jami'il awliya wa shalihin wal fuqaha wal 'alimin wal muta'allimin aina kanu min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha. Summa khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila Sayyid Al-Ghazali wa ila jami'i a'immatil madhahibil arba'ah. Summa khususan ila musannifi hadzal kitab Syekh Yahya bin Syarfuddin Al-Alawi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum radhiyallahu ta'ala anhum. Anallahu yaqulu darajatin fil jannah wa yu'ti 'alaiha barakatihim wa asrarihim wa 'ulumihim wa adwarihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Sya'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila rahmatina wa ummatina wa ustadina wa ustadina wa masyayikhina wa muallimina wa man awsana bid-du'a ila jami'il quburil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha ala man bainana wa ala man salafus salih wa ala ma wasabna bi jami'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, hadirin hadirat jamaah sedaya ingkang kula hormati. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan maghfirahnya, karena sampai dengan malam hari ini Allah masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, dan yang tak kalah penting nikmat sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Sehingga dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita mampu dan kita mau untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah malam hari ini kita semua beribadah kepada Allah dalam rangka mencari ilmu, kajian rutin setiap malam Rabu. Mudah-mudahan kajian rutin yang kita laksanakan pada malam hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah
dan menjadikan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minat dzulumati ila nur, dari alam kegelapan jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Mudah-mudahan kita semua kelak di hadapan Allah akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang dinanti-nantikan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini insyaallah saya akan menyampaikan kajian kitab hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi'u wal ishrunah. Hadis yang ke-27. Anin Nawas bin Sam'ana radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam kitab hadis itu kadang-kadang kalau kita melihat rawi itu ada yang radhiyallahu anhu, ada yang radhiyallahu anhu. Panjenengan insyaallah mengerti dan sering mendengarkan. Ada yang radhiyallahu anhu, ada yang radhiyallahu anhu. Apa perbedaan dari radhiyallahu anhu di dalam rawi hadis tersebut dengan radhiyallahu anhu? Ya tentunya ada perbedaan, karena dari redaksi bahasanya juga berbeda. Kalau anhu itu hanya mufrad atau tunggal, tapi kalau anhuma itu berdua. Jadi yang menceritakan dan bapaknya yang menceritakan. Nek gini An-Nawas bin Sam'an, berarti Nawas bin Sam'an. Nah, kenapa kok hanya radhiyallahu anhu? Itu kalau dikasih radhiyallahu anhu berarti bapaknya belum masuk Islam. Tetapi kalau dikasih radhiyallahu anhuma, dua-duanya bapak dan anak sama-sama Islam. Nah, ini harus dipahami. Mungkin panjenengan sedaya bertanya-tanya tapi belum sempat menanyakan. Tapi dalam kesempatan yang berbahagia ini perlu juga saya sampaikan, karena ini merupakan ilmu bagi kita, pengetahuan bagi kita. Loh, kenapa kok ada radhiyallahu anhu, ada radhiyallahu anhuma? Nah, makanya panjenengan bisa mendengarkan hadis-hadis yang lain. Mungkin ada yang anhu, ada yang anhu. Oh, berarti kalau anhuma saya sampun semerap sudah tahu bahwa kalau anhu hanya anaknya yang masuk Islam, bapaknya belum sempat masuk Islam. Tetapi kalau anhuma, anak dan bapak sama-sama masuk Islam. Pun semerap ya. Alhamdulillah. Ini ilmu berarti. Dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, di dalam hadis yang ke-27 ini, apa isi dari hadisnya? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyaqali alaihi nas. Rawahu Muslim. Al-birru, kebaikan, husnul khuluqi adalah baiknya akhlak. Terus yang Nabi, bagus itu adalah akhlak yang baik. Jadi kalau orang punya akhlak yang baik, itu berarti birru, baik. Apakah semua orang punya akhlak yang baik? Harapannya tidak. Makanya Nabi Muhammad diturunkan ke dunia ini
innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Terus saya nanti. Jadi harapannya manusia itu punya akhlak yang baik. Kenapa? Karena orang kafir jahiliyah, orang Arab tempo dulu sebelum Nabi Muhammad diturunkan, diutus menjadi nabi, itu akhlaknya bukan kaum kerapuan, hancur. Anaknya dibunuh, anaknya dikubur, istrinya banyak, lebih dari 4. Nah, istrinya tiang Arab itu lebih dari 4. Itu pun tradisi. Makanya kemudian di dalam Al-Quran, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah perempuan 2, 3 atau 4. Itu bukan berarti kita harus menambah istri. Tapi kalau dilihat dari asbabun nuzulnya Al-Quran itu bukan menambah istri, tapi kurang istri. Nah, kok kurang istri? Dongeng, karena orang Arab di zaman jahiliyah itu istrinya lebih dari 4. Makanya kali Kanjeng Nabi ini dikeken, ceraikan sampai 4. Dan saat ini nambah muncul. Wah, kalau ayat masna, masunas, dihukum nambah. Gak ngerti asbabun nuzul di masalah. Padahal itu disuruh kurangi, gak tambahin. Berhubung kalau kalian menjadikan saya mau jadi kayak situ tok, maka asumsi kita ini dimongkon nambah ya. Jadi kalau tidak tahu jangan menginterpretasi ayat yang macam-macam. Pahami dulu asbabun nuzulnya, baru kita ngomong. Jadi tradisi Arab itu istrinya banyak. Malah ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah menuju Madinah, itu kaum Ansor merelakan istrinya yang banyak. Kaum Ansor itu orang yang menyambut Rasulullah dan rombongannya yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu namanya kaum Ansor yang menyambut di Madinah. Dan orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu namanya kaum Muhajirin. Jadi kaum Ansor dengan kaum Muhajirin itu berbagi. Bujuku ada respect pilihan. Kenapa? Karena tradisi dulu istrinya banyak. Akhirnya diceraikan, istrinya diberikan kepada kaum Muhajirin. Jadi yang hijrah punya istri di Madinah karena sebab orang Madinah istrinya banyak, kemudian diceraikan dan diberikan kepada kaum Muhajirin pada waktu itu. Jadi memahami ayat itu tidak segampang kemudian kita melihat teksnya orang baik, tapi pahami dulu ada makna apa di balik semua itu. Karena untuk memahami Al-Quran itu dibutuhkan ilmu tafsir dan ilmu takwil. Kalau tafsir itu mengetahui tafsirnya bagaimana, kalau takwil itu takwilnya bagaimana, lebih dalam dari tafsir takwil. Ini pun. Nah, kita kembali kepada hadis lagi. Al-birru husnul khuluq. Jadi kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kenapa akhlak yang baik? Karena banyak orang yang pintar kadang-kadang tidak punya akhlak yang baik. Banyak orang yang tampan akhlaknya tidak baik. Banyak orang yang cantik akhlaknya tidak baik. Banyak orang yang kaya akhlaknya tidak baik. Sehingga disebabkan akhlaknya itu mereka halaka, rusak. Setan itu pintar, alim, setan cerdas, gurunya para malaikat. Tapi karena kesombongannya tidak punya akhlak, akhirnya setan dinaskan di dalam Al-Quran menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Kita tahu orang yang kaya raya karena kesombongannya tidak punya akhlak. Siapa? Korun. Hartanya banyak, melimpah, tidak punya akhlak, ditenggelamkan oleh Allah ke perut bumi. Kalau penggunaannya uang yang begitu banyak, kenapa? Karena tidak berakhlak, ditenggelamkan oleh Allah ke perut bumi. Jadi kita hidup di dunia itu harus berakhlak. Nah, akhlak yang diajarkan Rasulullah itu bagaimana? Terus saya kata Nabi, laisa minna man lam yarham
saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk umatku, tidak termasuk bagianku man lam yarham saghirana, apabila ada orang yang tidak sayang kepada yang lebih kecil dan tidak menghormat kepada yang lebih tua. Jadi akhlak kita musyafaqah, kepada yang lebih muda itu menyayangi, sayang, akhlak. Kepada yang lebih tua hormat, menghormati, kepada guru hormat, kepada orang tua hormat, kepada yang lebih tua usianya hormat, dan lain sebagainya. Kepada yang sama saling menghargai. Insya Allah kehidupan itu akan berjalan dengan baik kalau satu dengan yang lainnya saling paham bagaimana memperlakukan yang kecil disayang, bagaimana memperlakukan yang lebih tua dihormati, bagaimana memperlakukan sesama yang sama umurnya usianya dihargai. Itu akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasul itu bukan karena kepintarannya, bukan karena kecerdasannya, tetapi karena akhlaknya. Di dalam Al-Qur'an sampai dijelaskan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Hei Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sak temene awakmu Muhammad, la'ala khuluqin 'adzim. Awakmu ini mempunyai akhlak yang mulia. Bukan karena prestasinya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena pintarnya, bukan karena kayanya, bukan. Tetapi Nabi Muhammad dipuji oleh Allah karena akhlaknya yang mulia. Tidak hanya dengan sesama muslim, tetapi dengan non muslim itu akhlaknya luar biasa. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu akhlaknya luar biasa. Beda dengan kita. Kalau kita dicaci orang, dibenci orang, dibalas, balasannya gak karuan-karuan, melebihi. Tapi Nabi Muhammad bisa nggak kita setidaknya titik akes saged, karena itu adalah teladan bagi kita, walaupun tidak sama persis mengikuti perilaku Rasul, walaupun tidak sama persis, karena kita bukan Rasulullah, jelas tidak bisa, tidak mampu, tapi setidaknya ditirulah amalan Rasulullah. Ini harapannya. Wal ismu ma haka fi nafsika, dosa itu ma haka fi nafsika, sesuatu yang membuat hati kecilmu gelisah. Dosa itu membuat kita itu gelisah. Makanya panjenengan itu nek ngelakuin dosa pasti gelisah. Orang melakukan zina gelisah, mikir tak mari-mari, ngombe minum minuman keras gelisah. Kamu itu soleh, tapi sing sadar, nek gak sadar tak ulangi mati. Jadi kalau di dalam dirinya itu ada rasa gelisah, ada rasa yang tidak enak, kepikiran, itu berarti yang kita kerjakan adalah dosa. Jangan dilakukan. Wa karihta ayyatani 'alaihin nas, dan kamu benci apabila manusia melihatmu. Nah ini nek wonten tiyang ngelakoni dosa terus ono sing entok, iku gak seneng. Aku didelok iku gak seneng. Karena apa? Karena dosa. Hukum itu sebenarnya gak seneng kan? Aku ngerti, aku selingkuh nang orang. Makanya orang yang selingkuh itu ditutup-tutupi, boleh hotel sing sekiranya tak ketemu. Yang ketemu kan kita benci. Itu dosa. Tapi bagi mereka yang nanti sadar, kalau tidak sadar bangga dengan dosa-dosa, kita akan bangga dengan dosa-dosa. Minum-minuman keras di tempat ramai, wes gak ada perasaan isi, gak ada perasaan suka, tidak ada kebencian sama sekali walaupun dilihat manusia, wes bapak gak apa-apa. Itu luar biasa ya, tambah tuh supaya tambah kata. Sudah bangga dengan dosa-dosa, tidak punya hati nurani. Hati ini wes gak mau perasaan sama sekali. Kedekatan dengan Allah belas.
Jadi kalau dosa itu ada perasaan tidak nyaman di dalam hati kecil kita, itu dosa. Rawahu Muslim. Hadis ini diceritakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'badin, dan dari Wabisah bin Ma'badin radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala ataitu Rasulullah. Wasibah bin Ma'badin itu berkata, ataitu Rasulullah, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Rasulullah bersabda, jika tas'alu anil birri, kamu datang bertanya tentang kebaikan. Jadi ada seorang laki-laki bernama Wabisah datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kedatanganmu kemari ini mau bertanya tentang kebaikan? Rasulullah. Apa jawaban Wabisah? Qultu na'am. Nggih Rasulullah, nggih. Saya kesini memang untuk bertanya tentang kebaikan. Qala astafti qalbaka albirru ma atma'annat ilaihi nafsu. Mintalah petunjuk, Rasulullah bersabda, mintalah petunjuk kepada hatimu. Albirru, bahwa kebaikan itu adalah ma itma'nantu ilaihi nafsu, sesuatu yang membuat hatimu tenang, sesuatu yang membuat dirimu tenang. Berarti keapian itu dilakoni Bapak Ibu, itu membuat hati kita itu tenang, itu kebaikan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kemudian kita tenang, itu berarti kebaikan. Pasti dia itu ngelakoni sesuatu yang tidak baik, pasti gak tenang, pasti ada perasaan bersalah. Genurutan pasti. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, maka ada perasaan di dalam hati kita itu tenang, anteng, itu kebaikan. Terus tanya kamu ke dalam hati kamu, dikengket takut hati, hati, api itu apa? Kemudian setelah bertanya rasanya, api ini berarti aku ngelakoni terus aku anteng, itu api berarti. Itu terus. Wa ma'anna ilaihil qalbu, dan hati menjadi tenang, diri kita tenang, hati kita tenang. Itu kebaikan. Wal ismu, dan dosa itu mahaka fil nafsi, sesuatu yang membuat diri kita gelisah. Dosa itu gelisah, membuat kita gelisah. Coba panjenengan itu lihat, kalau ada orang melakukan dosa, kemaksiatan, hidupnya pasti gelisah, gak mungkin tenang. Nek awake dhewe, keluarga anak-anak, pasti gelisah. Misalnya contoh berdagang, tapi cara berdagangnya dengan cara tidak halal, menghalalkan segala cara, sing haram diterabas saya, uripe gak mungkin tenang, gak mungkin. Oh, ada beban di dalam hati, gelisah. Yopre. Dia pun sadar, tapi dia gak sadar enggak. Kata-katanya dia gak sadar, sadarnya itu pas belum. Kalau sudah bangkrut belum, makanya aku bangkrut. Mau aku dodolan itu ngawur, aku dodolan itu nerabas sing halal. Padahal sing halal saya tapi tak nerabas, sing haram tak lakoni, sing halal ya tak lakoni. Jadi membuat hati kita gelisah. Wa taraddada fi sadri, dan menimbulkan keraguan-keraguan di sadri, di dalam dada. Ragu akan menimbulkan dampak ragu. Yopre. Takut kalau yopre. Ragu. Tandanya itu dosa.
Wa in aftakan nasu wa aftauka, walaupun manusia membenarkanmu, walaupun manusia itu melihat secara zahir opposite bola warna itu benar, secara zahir benar, tapi kenyataannya keliru. Ojo terus. Hadisun hasan, hadis ini merupakan hadis yang hasan, yang baik. Rawainahu fi musnadil imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi fi isnadil hasanin. Nah, di dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi Adam, anna Adam alaihi salatu wassalam awsa banihi, berwasiat kepada anaknya. Nabi Adam itu berwasiat tentang putra putrinya. Diwasaya dengan banyak wasiat. Nah, ini masalah perbuatan yang baik dan perbuatan yang jelek, yang berdosa. Perbuatan yang baik dan perbuatan dosa. Nabi Adam ini berwasiat. Gambarannya di dalam sebuah riwayat itu diceritakan. Napa wasiatnya Nabi Adam itu minha, di antaranya adalah annahu idza aradtum fi'la syai'in, sesungguhnya idza aradtum, niki wasiatnya Nabi Adam terhadap putranya. Idza aradtum, apabila kamu berkeinginan fi'la syai'in, untuk melakukan sesuatu, fa in tarakta qulubakum, apabila hatimu tidak tenang, hatimu bimbang, hatimu ragu-ragu, fala taf'alu, maka jangan kamu kerjakan. Niki pesan Nabi Adam. Jadi kalau kita melakukan sesuatu niku dimantap mulia, ojo sampai ragu. Niki pesan Nabi Adam. Dia kalau kalian panjenengan ini kan Bani Adam, anaknya Nabi Adam, keturunannya Nabi Adam. Fa ini lama danautu min akli syajarati ittaraba qalbi. Nah, ini Nabi Adam bercerita, sesungguhnya ketika saya kenyang dengan memakan buah kuldi, Nabi Adam itu tidak diusir saking swarga niku mergo makan makanan yang dilarang oleh Allah. Padahal Allah itu sampun berfirman, ya Adam uskun anta, he Adam uskun anta, awakmu menang-menang kene, kon menang-menang kene. Wa zawjukal jannata, awakmu bojomu menang-menang kene nang swarga. Tapi untuk syaratnya ada syaratnya ada. Apa syaratnya? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi untuk syaratnya ojo sampai awakmu itu nyedeki pohon itu. Jadi pohon ini jangan kamu dekati ada. Nek kamu mendekati, kalau sampai kamu mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, maka kamu berdua, kamu dengan istrimu termasuk orang-orang yang zalim. Tapi perlu setan luar biasa Bapak Ibu. Setan itu menggoda kalau kalian panjenengan itu 24 jam non-stop ya. Turu dibutuh, mangan dibutuh, kan jeding tambah dibutuh. Malah gitu. Kadang-kadang ada ayat, wonten ayat Al-Qur'an itu kelalek, dieling-eling. Begitu mlebu nang kamar mandi eling. Lah kenapa ada setan? Waktu sholat itu kehilangan dompet. Saat dereng sholat kehilangan dompet. Dipikir dompet tak deketan dia. Begitu sholat Allah Akbar, ketemu dompetnya. Iya, rek nang jowo. Setan itu. Jadi itu akarnya setan, triknya setan, agar sholat kita tidak khusyuk. Aji khusyuk malah boten saged khusyuk. Akhirnya khusyuk. Jadi nek cepet-cepet disuruh ora iya lagi.
Akhirnya sholatnya gertak, marah nih. Lalu itu saya. Nah, Adam itu dia Adam. Allah itu sesungguhnya melarang kamu makan buah multi. Itu ada maksudnya, Adam. Oh, maksudnya. Awak pun kepengen sih, bojoku kepengen. Awak mana bojoku kepengen? Kepengen kan? Iya, panjang kepengen. Foto ini menarik ini. Aku panjang penasaran. Terus akhirnya seperti loh, maksudnya unik awakmu gak mangan ini, awakmu pasti akan dikeluarkan dari surga. Karena apa? Huldi itu artinya kekal. Jadi kalau kamu makan buah huldi, kamu akan kekal di surga. Mereka, iya, terus ada. Akhirnya dipangan, begitu dipangan ya teman-teman diusir. Makanya bapak dulu kali panjenengan saudara itu melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Hukumannya anak-anaknya, dia tambah melakukan kesalahan. Tapi kesalahan itu harus kita iringi dengan istighfar. Nabi Adam itu istighfar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ada Nabi Adam. Rabbana dhalamna, ya Allah, dolim Allah, si panjenengan larang ya Allah, tapi kula tetep ngelakoni ya Allah. Nangis Nabi Adam, nyesel. Dan kula kali panjenengan saya yang ngelakoni dosa gak nyesel, malah guyang-guyang. Kayak wong kaget guyu. Kayak wong nyelokok guyu. Aku mangari tak kayak ibu tak bodoh guyu. Tak nyesel belas. Lalu ini menungso. Makanya kita harus bertobat. At-ta'ib minad dambi kaman la dambal. Barang siapa yang bertobat dari dosa, dia menyesali dosa-dosanya taubatan nasuha, kaman la dambal, seperti orang yang tidak berdosa tapi nyesel. Dan ini jadi Nabi Adam itu berwasiat, hindari jangan sampai kita melakukan sesuatu dengan penuh keraguan-keraguan. Toko niatnya disini, ojo sampai ragu. Fala taf'alu, karena aku biar tahu terjerumus. Terus Nabi Adam. Nabi Adam pernah merasakan itu. Wa min hada di antara wasiatnya Nabi Adam annahu qala, dia berkata, idza aradtum fi syai'in fanduru fi akibatihi. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, maka lihatlah akibat yang akan ditimbulkan. Menungso itu kan tiang sing tergesa-gesa. Kadang-kadang nek ngelakoni sesuatu niku pengen cepet mari, tapi akibatnya gak dipikir. Iku menungso. Tapi terus Nabi Adam, awakmu nek kepengen ngelakoni opo-opo, pikir no akibatnya opo. Aku semari ngelakoni dan akibatnya buruk, aku ditokno terus mergo. Iki akibatnya, terus aku gak mikir. Setan mlebu tak apanya ngomongane setan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, pikir yang matang, pikir sekali, 2 kali, 3 kali, pikir terus sampai matang. Ojo sampai sing dilakoni itu bisa membuat kita menyesal seumur hidup. Bisa dicapit. Masih lama. Terus terus dia sekedar sekalian biar tuntas. Nah ini Nabi Adam. Jadi wasiat Nabi Adam yang pertama, kalau kita melakukan sesuatu jangan sampai ragu. Kalau ragu, tinggalkan. Yang kedua, kalau kita melakukan sesuatu, pikirkan akibatnya. Jangan sampai akibatnya membuat kita menyesal seumur hidup. Al-aklu ma'akantu minasyajarati, akibatnya ini. Fa inni law nadartu fi akibatil akli ma'akantu minasyajarati. Seandainya saya tahu bahwa dengan akibat yang ditimbulkan dengan makan buah kulti, akibatnya aku diusir ke surga, ma'akantu minasyajarati, aku gak butuh mangan kulti. Wis gak iso. Sami kali ini
Panjenengan ini nek sik urip disukani kesehatan, disukani harta, kekayaan begitu mati gak sempat bersedekah, gak sempat ngelakoni api nang wong, gak sempat rukun, nyesel. Di dalam Al-Quran sampai disebutkan itu, faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, seandainya engkau tidak mengakhirkan aku dalam waktu yang dekat, engkau tidak mencabut nyawaku dalam waktu yang dekat, engkau masih menghidupkan aku sebentar saja, sekejap saja, ila ajalin qarib fa asaddaqa, ya Allah aku akan bersedekah, ya Allah, wa aku minas shalihin, aku akan menjadi orang yang saleh, ya Allah. Niku menungso nek pun mlebu nang kubur, nek guru mlebu nang kubur wis seneng-seneng, tak nikmati iki kekayaan itu. Wong peduli apa? Wis pokoke iki nggonku iki tak nikmati. Urusane kok urusan iki urusan. Niku sik guru derek mlebu teng alam kubur. Begitu masuk di alam kubur, waduh, terasa boten sah. Kenapa? Karena ketika masuk di alam kubur, kula kali panjenengan sedaya niku, itu seperti orang tidak sadar, seperti orang bangun dari tidur. Jadi kalau kalian panjenengan masuk ke alam kubur, kaya itu tutup kubur, orang belum. Sing biasanya ke HP main game-gamean, bendino, do HP kunci bisa buka orang. Sing biasanya dong duit, aku duit kata itu, nanti duit itu apa? Baru sadar, loh, iya aku mati ya. Iki wis ganti lampu iki, mati aku panik langsung. Panik, kok malaikat. Jadi pertama kali bukan sadar kalau menjadikan saya itu ketika masuk pertama kali di dalam kubur, koyo-koyo tangi dulu. Duh, tangi dulu. Bareng malaikat teko, mati ya. Iki ono malaikat sing takon dalam. Jadi ketika kita masih hidup di dunia, manfaatkan harta yang kita miliki. Yo gak kabeh, nggih boten sedaya. Nek sedaya lah gak iso mangan lah, gak iso ngimoni anak bojo. Yo gak dididik ae. Sing penting saged bermanfaat. Karena manusia niku uripe khairun nas, paling apik manusia niku anfa'uhum linnas, adalah yang bisa memberi manfaat kepada manusia. Tiang itu ibadah betul, tapi kalau bisa memberikan manfaat kepada manusia, percuma. Ibadah betul, masya Allah, luar biasa. Nek tahajud terpai jam 1 sampai tutup subuh, tapi gak tahu sudah apa, gak tahu akor nggak tahu, gak tahu nyopo nggak tahu. Karena tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia. Padahal khairun nas anfa'uhum linnas, paling baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Itu manusia yang lain. Dengan cara apa? Kalah caranya. Nek duwe harta, berikan harta sebagian. Sebagian kecil mawon, tidak usah. Nek dikek mau akeh be buat perasaan potret apa. Bawa duit nang masjid situ 20.000, situ 100.000. Sing mlebu pasti 20.000, nggih lho boten. Mlebu kotak maksudnya. Sing 100 juta yang mana kok. Betul apa sing penting sakit manfaat. Titik-titik sedikit-sedikit lama-lama menjadi mungkin lah betul. Yang penting yo kan blok dan kita kalau melihat kebaikan, kulo kali panjenengan sedaya niku harus iri. Lho gak boleh iri. Oleh. La hasada illa fisnatain. Tidak boleh iri kecuali dua. Kulo kali panjenengan sedaya gak boleh iri kecuali dua hal, sing boleh iri. Napa? Rajulun
atahullahul Qur'an wa yaqra'uhu ana al-laili wa ana. Oleh iri sing pertama, apabila ada orang membaca Al-Qur'an, maca Qur'an terus sampai hatam, maca maneh hatam maneh, maca hatam maneh. Iku iri, oleh. Wong iku iso, aku kenapa kok gak iso? Aku kok gak bisa kayak itu. Orang itu loh, setiap hari hatam, setiap minggu hatam, setiap bulan hatam. Saya gak pernah hatam. Kok bisa ya? Padahal pada saya baca Quran. Nah ini kok iri sakit, betul apa-apa. Akhirnya menjadi motivasi agar kita bisa menambah Al-Quran, bacaan Al-Quran terus sampai akhir. Sing nomor kali, wa rajulun atahu mal wa yunfiquhu ana al-laili wa ana. Sing nomor kali iri kepada orang yang punya harta dan dia itu tidak eman dengan hartanya. Siang malam berinfak, siang malam memberi untuk fakir miskin, yatim piatu, orang membutuhkan, masjid dan lain sebagainya. Harus iri, aku rek duwe-duwe tapi tak koyo iku. Yo opo aku iki, yo opo? Wonten. Wonten. Tapi tidak hanya ngono, tapi dilakoni. Yo opo aku iki? Tapi tak dilakoni. Padha matane. Nah, itu dua hal yang boleh kita iri. Itu terus saya nanti hati sudah dikatakan. Mudah-mudahan pulau kali panjenengan sedaya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu gemar melakukan kebaikan, senang dengan kebaikan, cinta dengan kebaikan. Karena orang yang melakukan kebaikan di dalam hadis ini dijelaskan bahwa itu adalah orang yang mukmin. Apa orang yang mukmin itu? Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Apabila kamu senang melakukan kebaikan dan kamu benci melakukan kejelekan, fa anta mu'min, maka kamu termasuk orang-orang beriman. Mudah-mudahan kula kali panjenengan saya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Iku mawon ingkang saged kula sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi nilai positif bagi kita semua, menjadi ilmu yang barokah, manfaat di dunia dan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, halalan thayyiban wa ilal khairi qarribna wa 'ala syarri amina. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talaqidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min syarri wad dhair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa bihi hikmah salih dari Rabbana wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Iya, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.